warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kalau kita renungkan menjadi tamu Allah, menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa kita sehari-hari mengatakan napakirit bulu-bulu tak. Kira-kira ada yang paham, Bu? Kenapa? Siapa yang tidak rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang tidak rindu dengan Baitullah? Pertama, ketika kami sampai di Madinah, Ustadz di dalam bus menunjukkan, silakan memandang ke kiri, itu adalah menara Masjid Nabawi. Tak mampu kami memandang menara Masjid Nabawi. Kenapa? Karena yang muncul di dalam hati kita, hati kami semuanya adalah kerinduan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, kenapa terlalu berlebihan ketika disebutkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka satu saja jawabannya, ketahuilah Bapak Ibu, Rasulullah jauh sebelumnya telah menetiskan air mata, menangis karena merindukan kita semua umatnya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai menziarahi para syuhada Uhud. Beliau duduk bersama sahabatnya Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, "Uditu li ikhwani." Wahai sahabatku Abu Bakar, Umar, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kaget Abu Bakar, kaget Umar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu yang senantiasa berada di sisimu ya Rasulullah? Rasulullah, bukan itu maksud saya. Bukan kalian saudaraku, bal antum ashabi, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, saudaraku yang aku rindukan adalah mereka yang tidak semasa denganku, tidak hidup di masaku, tak pernah mendengarkan ucapan lisanku, tapi mereka rindu kepadaku. Mereka tinggalkan keluarganya, mereka habiskan hartanya karena untuk menziarahiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bunyi Rasulullah jauh lebih dulu kita dikuburkan bersama suami, ibu, anak. Ketika kita dibangkitkan nanti, kita tidak urus mana suami. Menunggu umatku, aku ingin bersama dengan umatku yang cinta kepada aku. Aku ingin sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali di antara kalian ada yang pernah saya sakiti. Saatnya lah sekarang engkau membalaskan dendammu. Abu Bakar, Umar yang paham ucapan Rasulullah bahwa tak lama lagi Rasulullah akan meninggalkan kita. Abu Bakar menunduk, Umar menunduk, tak mampu memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengulangi, wahai sahabatku, adakah yang pernah aku sakiti? Silakan kau membalaskan dendammu. Tiba-tiba Bapak Ibu, ada satu orang di belakang pojok angkat tangan, namanya Ukasyah. Saya ya Rasulullah, barangkali kau tak sengaja ya Rasulullah, waktu itu di medan perang ujung cambukmu mengenai dadaku ya Rasulullah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Ali, silakan kembali ambil cambukku yang pernah kupakai. Abu Bakar dan sahabat lainnya marah. Kata Abu Bakar, wahai Ukasyah, lancangnya engkau kepada Rasulullah. Tidakkah engkau lihat Rasulullah sementara sakit, kemudian engkau ingin mencambuknya? Kata Rasulullah, Abu Bakar, duduk, ini urusanku dengan Ukasyah. Ketika Ukasyah mengambil cambuk, mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Ukasyah, wahai Rasulullah, waktu itu aku tidak dalam keadaan berpakaian atau tersingkap, maka cambuk itu mengenai langsung dadaku ya Rasulullah.
aku ingin adil ya Rasulullah, aku ingin imbas ya Rasulullah. Bisakah wahai Rasulullah engkau sedikit membuka bajumu ya Rasulullah supaya adil buat dia, supaya adil. Ketika Rasulullah sedikit membuka bajunya, kemudian Ukasha mengangkat cambuknya, ternyata Ukasha melemparkan cambuknya ke belakang. Kemudian Ukasha berlari memeluk dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ukasha mengatakan, tak mungkin ya Rasulullah, tidak mungkin kami menyakitimu ya Rasulullah, ya wahai manusia yang mulia. Kami sengaja ya Rasulullah engkau membuka dadamu ya Rasulullah, agar kulit kami ini bersentuhan langsung dengan kulitmu yang mulia. Kami takut ya Rasulullah, ketika engkau tiada nanti ya Rasulullah, kami tidak tahu bagaimana kerinduan kami kepadamu ya Rasulullah. Luar biasa sahabat rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai lupa doa. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia, bahasa Bambuju, bahasa Mandar, bahasa Jawa, apa saja. Yang penting kita pahami. Apa doanya? Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu mimman hajjahu awik tamarahu, dan seterusnya. Artinya apa? Ya Allah, hamba memohon ya Allah, tumpahkanlah kemuliaan kepada Baitullah rumahmu ini, keagungan, kehormatan. Jutaan orang berdoa untuk Baitullah. Setelah itu kita memohon, ya Allah, tumpahkanlah semua kemuliaan, kehormatan kepada keluargaku, kepada keturunanku, kepada anak cucuku. Itulah salah satu kunci sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan dari Madinah ke Bir Ali sebenarnya belum kita dianjurkan talbiyah, belum. Kan banyak nih tinggalkan Madinah sudah talbiyah, belum sebenarnya. Yang dianjurkan talbiyah itu setelah kita dari Miqat Bir Ali ke Mekkatul Mukarramah. Di perjalanan nanti tuh. Betul Bu. Jadi di saat dari Madinah, ya banyak zikir yang bisa kita baca. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Banyak zikir-zikir yang kita bisa baca. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani bil lisan, lisan kita ringan mengucapkan, thaqilatani fil misan, tapi berat sekali pahalanya, timbangannya. Apa itu? Kenapa kemudian dikatakan ihram? Dari kata ahrama yuhrimu ihramun. Kenapa tidak dikatakan niat saja, niat umroh? Kenapa dikatakan ihram? Karena dalam bahasa Arab, ihram itu adalah yang sebelumnya dihalalkan kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita di Madinah, Bapak masih bisa pakai songkok, tapi setelah ihram tak boleh lagi pakai songkok. Jangankan songkok, kain ihram kita yang kita gunakan ini, kalau tidur Ibu ya kan boleh tidur, jangan sampai tertutup seperti ini, itu laki-laki. Kemudian yang kedua adalah sandal kita tak boleh yang tertutup sampai di mata kaki. Maka lebih afdalnya bawa sandal jepit bagi laki-laki. Selalu ya itu pengalamannya. Bawa sandal jepit, saya bawa 2, saya bawa 3 sandal memang. Kenapa? Prinsip kita bukan untuk diri kita. Kenapa banyak sekali Ustaz? Tidak. Kalau seandainya saya masih pakai sandalku sampai di Mekah sampai pulang, barangkali ada saudaraku nanti hilang sandalnya, tapi tak pakai nih sandalku. Itu sedekahkan. Kita memang niat untuk bersedekah. Jangan bilang sehat jika Ustaz, tidak mau juga bawa obat-obatan. Tidak, bawa obat-obatan. Kenapa? Pertama, menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Yang kedua, kita persiapkan diri kita untuk bersedekah, dan pasti habis itu obat nanti itu. Kenapa? Karena diuji semua orang di sana, minimal batuk. Jadi persiapkan ke Bu ya, persiapkan ke obat-obatan. Orang Ibu SDK, saya mau pertanyakan di sini Ustaz, yang pakai kursi roda itu yang tawaf di lantai 1 nggak boleh ya? Nggak boleh ya, iya. Padahal abdal sekali saya rasa kalau di lantai 1. Yang pernah juga saya lakukan itu sama almarhum mertua saya. Tahun 2008 saya pergi haji dengan bapak, dengan saya, dengan mertua saya. Saya tawaf juga itu di lantai 3 pakai kursi roda Ustaz. Iya, jadi nggak boleh Ustaz ya. Iya. Baca doanya panjang Bu ya. Kalaupun pada saat itu kita baru baca, misalkan ini
Anggaplah mutawif kita agak jauh ke depan karena kita banyak tidak didengari apa bilang ini Ustaz. Buya, ini kita mau baca, jangan sampai lah dibeloki, misalkan. Maka di saat itulah ada doa yang semua orang bisa dan insya Allah lebih berkah, dan itu yang saya pakai. Artinya kalau misalkan dalam keadaan darurat jauh mutawif kita, ya, maka saya tawaf di pelataran langsung, saya tawaf di lantai 3 pakai kursi roda, saya tawaf di lantai 4 pakai motor, supaya ada yang bisa saya ceritakan nanti kalau pulang. Saya begitu aja. Saya coba semua. Ya. Nah, di saat kita pertama untuk di Hajar Aswad, Bismillah, Allahu Akbar, memang bukan menjadi wajib. Mulai nih tawaf langsung ada telepon di keluarganya lewat WA. Di Ka'bah kayak sekarang ini. Ya, itu kan Bu ya, banyak kan Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini, insya Allah tidak ada. Tapi ini yang masalah, tidak masalah, boleh bawa HP boleh, tapi nanti setelah tawaf sudah sholat sunnah, duduk-duduk istirahat sebelum sa'i. Minta izin Ustaz, saya mau foto-foto dulu ya, kenang-kenangan, boleh, tidak masalah Bu. Tapi dalam saat kondisi kita masih beribadah, jangan dulu selfie-selfie di depannya Kak Ka'bah, misalnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ulama sangat menganjurkan yang mana sedikit orang memahami bahwa posisi tubuh kita itu memang sebelah kiri harus seperti ini, Bu. Tidak ada begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kita memang Bismillah. Oh, ini lupa. Ada kata kuncinya seperti apa? Ketika kita Bismillah Allahu Akbar, maka kita kan baca yang singkat, di sini kan panjang Bu ya. Boleh, lebih afdal lagi. Tapi kalau jauh, maka alternatifnya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh ditambahkan wala haula, wala quwata illa billah. Bantaran sama dia. Silakan nanti ditambah untuk teknisnya sama Ibu aja. Ya, insyaallah. Bu, untuk yang pertanyaan Ibu masalah soal kursi roda, nanti kami akan siapkan, nanti kan setiap jemaah atau melapor ke kami bahwa yang mau di kursi roda pada saat stay kita mau naik pesawat, dan Ibu sudah mungkin ada lagi bisa dilapor ke kami. Terus nanti setelah sampai di sana juga Bu, kita ada persiapan, mulai dari Ibu berangkat sampai pulang udah disiapkan semua dari kursi rodanya. Terus kalau masalah untuk pendorongnya, Ibu nanti kami akan carikan mutawifah. Mutawifah itu adalah orang-orang kita Indonesia yang mungkin sudah paham tentang umroh, tapi mungkin ada jasa mungkin barangkali yang bisik. Bu, yang tadi datang itu Rasulullah, baru dia tahu. Akhirnya dikejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di pintu rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah yang menasihati saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Di saat kita diuji oleh Allah di saat di perjalanan nanti, di saat itu kita mulai bersabar. Misalkan apa saja ujian kita nanti ya, bersabar, apalagi karena pahat orang itu yang kita bawa itu. Kantong ini memang itu kesabaran. Ibu ini bilang Ustaz jadi uji sabar, sabar. Ketika kita diuji dengan kesabaran, maka yang paling utama kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi مولاي صل وسلم دائما ابدا على